Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Kami dari kelompok 3, Angkatan 30, Latsar CPNS tahun 2025. Saya Imega Angritaning Widi, dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai host podcast hari ini. Salam kenal ya teman-teman semua. Hari ini kita akan sharing tentang jantung pertahanan alam Indonesia nih teman-teman bersama 4 sekawan penjaga rimba yaitu para polisi kehutanan. Ada Ardafa Habibi Batubara, Rifki Ihwan, dan Felix Martin Tongan Siahaan dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera. Dan ada juga Bertanus Valentino Rauf dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Menurut Dava nih, sebagai polisi kehutanan, bagaimana Anda mendefinisikan visualisasi bangsa dari perspektif penegak hukum di hutan? Baik, visualisasi bangsa bagi kami sebagai polisi kehutanan itu adalah menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu tegak lurus hingga ke batas-batas terluar kawasan hutan. Ketika kami berpatroli, kami tidak hanya menjaga pohon, kami menjaga harga diri bangsa. Visualisasi yang paling kuat adalah jejak langkah kami di hutan yang mengatakan ini wilayah Indonesia dan dilindungi. Ini adalah perwujudan nyata dari wawasan kebangsaan bahwa wilayah adalah aset tak ternilai. Baik, nah untuk pandangan Saudara Iwan sendiri terkait hal tersebut bagaimana? Dan ya, Benar dengan yang dibilang Bang Dava, bagi saya visualisasi adalah mengubah stigma. Hutan sering divisualisasikan hanya sebagai tempat sumber bencana atau konflik. Kami harus memvisualisasikan hutan sebagai laboratorium alam, sumber kehidupan, dan rumah bagi keanekaragaman hayati. Melalui edukasi, kami menunjukkan bahwa menjaga hutan adalah cinta tanah air yang paling fundamental. oke. Jadi bisa dibilang hutan itu identitas ya teman-teman. Visualisasi bangsa bagi Polhut itu juga bisa jadi contoh nyata dari cinta tanah air karena menurut saya melalui penjagaan hutan itu bisa sebagai simbol kedaulatan negara dan harga diri bangsa. Nah, untuk menurut Felix dari pengalaman patroli di lapangan, nilai-nilai bela negara apa yang paling nyata dirasakan saat bertugas? Nilai utamanya ialah rela berkorban. Kami sering menghadapi risiko tinggi, berhadapan dengan pembalap bersenjata, bertahan hidup di hutan berhari-hari, atau memadamkan kebakaran lahan yang mengancam nyawa. Ini adalah pengorbanan fisik dan mental demi keutuhan dan kelestarian sumber daya alam. Visualisasinya harus autentik, bukan action hero, tapi dedikasi Polhut yang makan di tengah hutan. Tanpa sinyal, tapi tetap bersemangat. Kami mewujudkan keyakinan pada Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, dengan melindungi hak lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Baik, nah untuk dari sisi kebijakan sendiri tuh menurut Saudara Valentino seperti apa ya? Baik, terima kasih Mbak Mega. Untuk dari sisi kebijakan ya, bela negara adalah memastikan keutuhan wilayah hutan melalui data dan penegakan hukum yang adil. Kami analisis data dan memvisualisasikan hotspot. Ini adalah bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga aset strategis. Kami juga memvisualisasikan hukum sebagai pelindung, bukan halang, bagi ekosistem, menegakkan disiplin dan integritas dalam setiap laporan dan tindakan. Baik, izin menambahkan sedikit ya, Mbak Mega. Intinya, setiap penangkapan pelaku kejahatan kehutanan itu adalah tindakan bela negara. Kita sedang mempertahankan kekayaan alam kita dari penjajahan modern berupa kejahatan transnasional. Oke oke. Jadi penegakan hukum kehutanan itu juga bisa dibilang salah satu bentuk nyata bela negara ya. Ya nggak sih teman-teman? Karena di penegakan hukum kehutanan itu melindungi kekayaan alam Indonesia dari berbagai ancaman penjajahan. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan sangat kaya akan sumber daya alam yang sangat beragam, termasuk hutannya. Menurut Iwan, bagaimana peran Polhut dapat memvisualisasikan Bhinneka Tunggal Ika di tengah kompleksitas kawasan konservasi?
Baik, Kak Imega, kami polisi kehutanan bekerja di berbagai wilayah, dari hutan mangrove di pesisir hingga hutan pegunungan di Papua, sehingga hutan punya kearifan lokal. Visualisasi kami menunjukkan bahwa polisi kehutanan itu menjalin kemitraan dengan masyarakat adat yang memiliki cara unik untuk menjaga hutan mereka. Persatuan muncul ketika kami sebagai aparat negara menghargai dan menginterpretasikan kearifan lokal dalam program konservasi. Ini adalah visualisasi wawasan Nusantara dalam mencakup kekayaan budaya dan alam. Sekian Kak Mega. Oke, untuk sisi di lapangan nih, menurut Saudara Felix bagaimana? Baik, untuk di lapangan, keberagaman terlihat saat kami bertemu kelompok tani hutan dari berbagai suku yang semuanya bersepakat untuk menjaga batas kawasan. Mereka adalah komponen cadangan pertahanan sumber daya alam kita. Kami memvisualisasikan kolaborasi ini sebagai bentuk persatuan Indonesia yang nyata di akar rumput. Yang dikatakan Mas Felix benar ya. Tingkat analisis, kami harus memastikan kebijakan tidak memukul rata. Tiap wilayah hutan yang beragam, seperti hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, diperlakukan berbeda yang tunggal. Kelestarian nasional. Tata ruang reintegrasi itu adalah visualisasi keberadaan yang terkelola. Oke, jadi sungguh luar biasa ya di tengah tantangan pengelolaan hutan yang ada ini, semangat Polhut tetap dan terus menyala. Nah, sebagai penutup, apa satu kalimat ajakan dari teman-teman untuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini melalui lensa pertahanan rimba? Baik, mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu. Kami adalah penjaga. Cintai tanah air, maknai hutan sebagai benteng, terakhir kedaulatan bangsa. Dari aku, semoga podcast ini menjadi edukasi untuk khalayak pendengar. Karena edukasi adalah senjata terkuat. Jadilah warga negara yang sadar karena kelestarian rimba adalah nasib kita. Dari saya, kami rela berkorban demi hijaunya rimba. Dukung penegakan hukum di hutan. Itu merupakan wujud bela negara Anda. Nah, mungkin untuk dari saya ya, data dan integritas adalah kunci. Hargai setiap regulasi lingkungan karena ia menjawab hidup kita bersama. Oke, sebuah penutup yang sungguh tegas dan inspiratif nih dari teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Dava, Iwan, Felix, dan Valentino yang sudah mau berbagi cerita dengan kita semua hari ini ya. Mari kita mari kita bersama-sama menjadi bagian dari pertahanan rimba Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih.